Shalom, ketemu lagi dengan saya lewat program ini. Dan hari ini saya mau kembali membagikan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya buat semua yang mengikuti ini. Tundukkan kepala terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus, puji Tuhan buat kasih karunia-Mu yang selalu menyertai kami. Dan Roh Kudus hari ini tolong kami. Bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi mampukan kami juga jadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Saya ingin membagikan suatu ayat yang sangat populer. Mestinya orang Kristen gak mungkin lupa atau alpa dengan ayat ini. Karena ini adalah amanah Tuhan. Amanat terakhirnya Tuhan. Amanat agungnya Tuhan. Yang terambil dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Yuk sama-sama kita buka, kita baca Matius 28 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ayat ini ayat yang populer. Kalau Bapak Ibu cermati, ayat ini berisi beberapa kata yang bersifat perintah. Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Ini kalimat yang bersifat direct perintah Tuhan kepada siapa? Kepada murid-muridnya yang saat itu sedang melihat dia mau naik ke surga dengan awan-awan kemuliaan. Bukankah kita adalah murid-muridnya? Jadi ayat ini, perintah ini juga buat kita. Maka sebenarnya saudara, kalau saudara sudah menjadi followers of Christ, pengikut Kristus, orang Kristen, maka saudara mestinya harus menjadi orang yang aktif, orang yang agresif. Tentang apa? Tentang mengemban dan menjalankan amanat agung Tuhan ini. Saya sedih melihat dalam usia pelayanan saya, usia saya sebagai pendeta begitu, di mana melihat banyak gereja yang pasif, melihat banyak gereja yang tidak agresif, melihat hamba Tuhan, rekan-rekan yang tidak aktif dalam menginjil, yang tidak aktif dan agresif dalam mengembangkan pelayanannya. Seolah-olah kalau sudah merintis gereja, sudah punya jemaat tertentu, sudah bisa hidup dengan pelayanannya itu, dia merasa cukup sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Gak bisa, saudara. Dari ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa mengerjakan perintah Tuhan itu. Kata pergilah, tidak ada kalimat pergilah, nanti kalau sudah selesai berhentilah. Nggak ada. Berarti kita harus terus melangkah, kita harus terus pergi. Kata jadikanlah, saudara, nggak ada kalimat berikutnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau udah 5 bangsa menjadi muridku karena pelayananmu, sudah stop, cukup. Nggak ada. Kita harus terus menjadikan bangsa, menjadikan orang-orang yang kita temui setiap hari sebagai murid Tuhan. Kita harus membaptis. Kita harus mengajar saudara mereka dengan kebenaran. Maka tidak ada orang Kristen yang berhenti melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tidak boleh ada orang Kristen yang merasa sudah cukup melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Kita baru boleh berhenti, kita baru boleh berdiam ketika memang roh kita sudah keluar dari tubuh raga kita ini. Karena sudah dijemput Tuhan dan menjumpai Dia dalam kekekalan. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi gereja harus aktif, gereja harus agresif. Ya. Gereja itu siapa? Bukan cuma organisasi gerejamu, tapi kita, sebab kita adalah gereja. Nah, di saat seperti ini, terutama di masa-masa yang masih pandemi ini, sejak Maret Indonesia pandemi ini sudah mau masuk ke Oktober 2020, kita masuk dalam zaman yang agak menakutkan. Sudah ratusan ribu orang yang mati, saudara. Ya. Jutaan orang yang sudah terinfeksi positif. Di dunia bahkan lebih gila lagi. Katanya antivirusnya sudah ketemu, tapi hari ini belum diproduksi. Baru Amerika saja, berkata Presiden Trump, di sekitar trimester pertama di 2021 baru akan memproduksi secara massal antivirus COVID-19. Amerika negara maju. Cina katanya hari-hari ini sedang memproduksi, tapi juga belum, saudara,
jual secara umum. Indonesia katanya akhir tahun atau awal tahun, kita masih bisa melihat benar apa tidaknya, saudara. Kita terus berdoa supaya itu menjadi kenyataan. Yang saya mau katakan, gara-gara COVID-19, banyak gereja jadi lockdown. Hamba-hamba Tuhan tidak lagi melayani. Di rumah, saya lihat, saya sering mendengar juga di grup WhatsApp yang isinya rekan-rekan pendeta, mengeluh ya. Tidak ada pelayanan. Kalau tidak ada pelayanan tentunya, saudara, maka dapur nggak bisa ngebul. Harus diakui sajalah, ya, jujur sajalah, gitu ya. Akhirnya terbuka bahwa dulu sebelum pandemi ada pendeta yang sibuk sana, sibuk sini, katanya melayani sana, melayani sini. Itu semata-mata karena fokusnya melayani, dapat uang, saudara. Maafkan saya ngomong begini. Kalau motivasi mereka benar, bahwa dulu sebelum pandemi mereka benar-benar melayani Tuhan. Kemana-mana pergi, katanya mau melayani, pokoknya ke ujung dunia pun melayani. Buktinya hari-hari ini dari bulan Maret mereka tidak punya keaktifan dalam pelayanan. Mereka tidak aktif lagi melayani, tidak agresif lagi melayani. Kenapa? Nggak ada yang ngundang kan, saudara? Jadi kemarin itu aktif karena ada yang ngundang. Bener nggak? Ada yang ngundang, tentu kalau yang ngundang itu tahu etika, pulang habis melayani, kita dapat sesuatu, saudara. Terbongkarlah kedok para hamba-hamba Tuhan yang munafik itu, maafkan saya. Ya. Kenapa? Terbukti beberapa bulan gara-gara COVID-19, semuanya pasif. Ada memang rekan-rekan pendeta teman saya yang mulai terus mengabarkan firman Tuhan di Facebooknya, di sosial medianya, via Instagram, Facebook, TikTok, ya, YouTube terutama, saudara. Tapi saya lihat, saudara, maafkan saya, itu aktifnya cuma kemarin-kemarin aja. Ya. Sekarang sudah mulai banyak yang kendur. Yang tadinya tiap hari siaran di Facebooknya, sekarang cuma seminggu sekali. Yang tadinya mulai gembar-gembor gitu melayani secara online, sekarang mulai undur karena mungkin capek. Kenapa capek? Nggak ada uangnya kan, saudara. Saya bukan membanggakan diri, tapi pelayanan kita di digital ini dari awalnya sebelum COVID hanya tiap Sabtu aja, direkam dari khotbah hari Minggu kemudian diupload tiap Sabtu. Justru sekarang ini di bulan-bulan terakhir ini, 2 bulan 3 bulan terakhir ini, kita tiap hari ada 3 program minimal yang kita upload di YouTube kita. Kalau mau jujur, capek nggak? Capek, saudara. Ada uangnya nggak? Belum kelihatan sekarang, jujur aja. Tapi saya kerjakan. Kenapa? Karena memang tadi saya tahu amanat agung ini menuntut kita untuk terus aktif, terus agresif. Jadi bukan cuma mengikuti peluang, tapi menciptakan peluang, saudara. Hari-hari ini kita bisa lihat dengan mata telanjang terbuka. Gereja mana, hamba Tuhan mana yang menciptakan peluang ketika keadaan tidak memungkinkan. Yang saya lihat banyak yang diam. Ngakunya berdoa. Ya, bagus berdoa. Tapi Alkitab katakan bekerja dan berdoalah. Jadi kita harus berdoa, ya. Apakah saya tidak berdoa? Saya berdoa. Ya, saya mengandalkan Tuhan, benar nggak? Sambil bekerja. Hasilnya belum kelihatan, sebab sudah 2 bulan ini, kalau kita upload video kita, viewernya belum sesuai seperti yang kita harapkan, saudara. Ada yang cuma 50, 100, paling banyak cuma 1000, saudara, viewernya. Ya. Belum sampai yang heboh-heboh, tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya tahu meskipun yang lihat program ini hanya 40 orang, 100 orang, Tuhan tahu apa yang kita sedang lakukan. Mata Tuhan melihat, saudara. Ya. Ini yang tidak dilihat oleh banyak orang Kristen ketika situasi pandemi ini. Kerja apa saya? Sekarang saya dirumahkan. Kalau kerja begini dapat apa? Menghasilkan apa? Yang dipikirkannya itu kerja menghasilkan sesuatu. Dia lupa bahwa kalau kita bekerja, terus berdoa, maka Tuhan pasti akan pelihara kita. Burung pipit di udara saja Tuhan pelihara, bunga bagong di ladang saja kata Tuhan. Warnanya, keindahannya melebihi pakaian orang terkaya di dunia yang namanya Salomo. Masakan kita biji mata Tuhan tidak dipeliharanya? Jadi ayo saudara, ya, kita mulai belajar untuk aktif, untuk agresif. Yang saya kerjakan dan gereja ini kerjakan
dalam hari-hari ini adalah mulai meniru. Kita nggak punya kreatif, banyak orang-orang yang kreatif, saudara, di gereja ini. Ya, tapi kita belajar meniru. Salah nggak meniru? Nggak salah, saudara. Ketika habis Perang Dunia Kedua, Jepang itu habis. Tapi Jepang kemudian bangkit dengan cara apa? Meniru, copy paste. Sehingga akhirnya di sekitar tahun 60-an, tahun 70-an, barang-barang Jepang itu mulai naik daun, saudara. Kemudian cara itu diikuti Cina. Cina nggak punya teknologi yang hebat saat itu. Dia cuma bisa meniru. Ketika ada barang baru dari barat, dari Amerika, dia beli, dia utak-atik, dia mulai coba-coba meniru copy paste. Meskipun kualitasnya nggak bagus, tapi akhirnya bisa dijual, saudara. Dan hari-hari ini, siapa yang bisa berkata Cina cuma bisa meniru? Bahkan beberapa produknya dia jauh lebih hebat daripada produk-produk dan meninggalkan sekarang orang-orang barat, teknologi barat yang tadinya menguasai. Jadi nggak ada salahnya gereja. Gereja itu bukan organisasi, tapi saudara dan saya juga meniru yang baik. Kalau ada siaran di YouTube bagus, coba tiru dengan apa yang kita punya. Kemudian kita adaptasi, ya. Kita formulasikan yang sesuai dengan konteks kita. Kemudian kita kerjakan. Jadi kita mengerjakannya dengan sukacita. Kenapa? Itu saya. Itu yang saya mau saya kerjakan. Ayo saudara. Saya menghimbau semuanya, entah hamba Tuhankah yang sedang mendengarkan ini, atau jemaat Tuhan yang sedang mendengarkan ini. Jangan di masa-masa ini malah berpangku tangan. Berpangku tangan itu haram dalam iman Kristen kalau menurut saya. Harus bekerja. Kerja apa saja. Keluar rumah, berdoa sama Tuhan. Aku mau keluar rumah Tuhan, meskipun aku nggak tahu aku harus ngapain karena aku dipecat gara-gara COVID-19 ini. Perusahaanku bangkrut, tapi aku mau kerja, keluar dengan iman. Setiap tanah yang kuinjak diberkati Tuhan. Maka saya percaya God will make a way. Kau akan pulang membawa berkat daripada Tuhan. Jadi mulai hari ini saudara, yuk kita harus belajar untuk aktif. Aktif dalam menginjil terutama. Menangkan banyak orang. Makanya di program ini saya buat tiap hari. Saya nggak tahu dampaknya seperti apa. Saya nggak mau mikirin hasilnya seperti apa. Yang penting saya mengerjakan bagian yang bisa saya kerjakan hari ini. Sisanya urusan Tuhan, saudara. Mau nanti orang yang mendengarkan khotbah ini menolak atau menerima, bertobat atau tidak bertobat, itu bukan urusan saya. Yang penting kami gereja ini mengerjakan bagian kami. Hari ini kami nggak bisa buka ibadah tengah minggu di gereja. Hari Minggu pun kami membatasi jemaat yang boleh hadir di gereja. Artinya apa? Gedung yang sudah Tuhan berikan ini banyak kosongnya. Saya dapat informasi saudara, meskipun kami harus membayar mahal untuk listrik bulanannya, tapi kuotanya setengahnya pun tidak terpakai, saudara. Kenapa? Karena tidak ada kehidupan sehari-hari di gereja ini. Tapi kami terus berusaha membuat program-program seperti ini. Sehingga meskipun gereja ini sepertinya tutup, tapi lewat digital kami terus melayani Tuhan. Dan akhirnya kami melihat mulai ada banyak orang yang belum kami kenal akhirnya masuk dalam komunitas kami. Sama-sama mau bertumbuh dalam Tuhan bersama kami. Yuk, jangan jadi orang yang pasif. Jadi orang yang aktif. Jadilah orang yang agresif, terutama untuk pekerjaan Tuhan. Amanat agung ini buat kita murid-muridnya Tuhan. Kerjakan, maka janji Tuhan kalau kita baca di pasal 18:28 Matius ayat yang ke-20. Aku, kata Tuhan Yesus, akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu kenapa saya nggak worry dengan masa depan gereja ini. Kenapa? Kami terus aktif menginjil, mengemban amanat agung. Kami terus agresif. Sehingga meskipun kebutuhan gereja besar, saudara, puluhan juta kami butuhkan setiap bulan untuk bisa membayar cicilan tempat ini. Tapi saya percaya Tuhan berjanji, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Saya berharap itu yang kau kerjakan, sehingga janji Tuhan juga tergenapi dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, sehingga kita terpelihara selama hidup di dunia ini. Haleluya. Amin. Tundukkan kepala kita doa.
Bapak, kami mengucap syukur, kami belajar, kami diingatkan hari ini untuk jadi orang Kristen, jadi gereja yang aktif, yang agresif untuk mengemban amanat agung. Karena amanat agung itu berisi perintah, perintah yang tidak diindikasikan bisa ketemu kapan harus berhentinya. Artinya perintah itu kami kerjakan sampai kami mati nanti. Tolong kami Roh Kudus, agar dengan sisa kekuatan kami, sisa umur kami ini, kami bisa beri yang terbaik untuk kerajaan surga. Haleluya. Amin. Di-share dan ikuti program berikutnya. Tuhan berkati.